Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan materi kemarin ya. Hari ini kita membahas tentang hadis. Hadis secara bahasa adalah baru, tidak lama. Ucapan pembicaraan atau cerita. Jadi hadis itu adalah baru, tidak lama. Ucapan pembicaraan cerita. Menurut ulama, hadis itu merupakan sinonim atau persamaan dari kata sunnah. Jadi hadis dan sunnah itu maknanya sama. Karena itu kita sering mendengar ada hadis Nabi, sunnah Nabi. Jadi hadis merupakan sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan sifat perjalanan Nabi, baik sebelum dan sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi perkataan, perbuatan Nabi, penjelasan sifat perjalanan Nabi baik sebelum atau diutus menjadi Rasul itu adalah pengertian dari hadis. Anak-anak harap menghafalkan itu ya, pengertian dari hadis. Kalau kemarin tentang pengertian Quran, hari ini kita membahas tentang pengertian hadis. Perkataan yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan dan sebagainya. Kalau perbuatan itu penjelasan dari Nabi. Jadi karena itu kita mendengar ada perkataan Nabi seperti ini, kemudian ada perbuatan Nabi seperti ini. Nah, itu juga merupakan hadis. Kemudian takrir, ketetapan. Takrir itu adalah keadaan beliau yang mendiamkan. Jadi Rasulullah tidak mengingkari kalau ketika ada sahabat melakukan ini, kemudian Rasulullah tidak melarang, maka itu juga merupakan bagian dari hadis. Kemudian yang lain adalah sifat keadaan himmah, keinginan Rasulullah. Jadi sifat Nabi yang telah dituliskan oleh para sahabatnya atau ahli sejarah tentang sifat jasmani maupun moral atau akhlaknya, itu juga merupakan bagian dari hadis. Rasulullah bersifat seperti ini, kemudian dibukukan. Kemudian Rasulullah mempunyai akhlak seperti ini, kemudian dibukukan. Itu juga merupakan hadis. Kemudian ada silsilah nasab, nama-nama dan tanda kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Kemudian himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa pada setiap tanggal 9 Muharram. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Dzul Hijjah dan akan masuk ke 1 Muharram. Nah, itu Rasulullah itu punya keinginan seperti ini. Untuk berpuasa di tanggal 9. Ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslim berpuasa, para sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Nah, maka Rasulullah pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9." Nah, karena Rasulullah bersabda seperti itu, maka itu juga merupakan bagian dari hadis. Ingat-ingat ya, bagian atau komponen dari hadis itu apa, kemudian pengertiannya itu apa, sinonimnya apa. Jadi sinonimnya hadis tadi apa? Sunnah, gitu ya. Untuk tugas kalian hari ini adalah dicari peristiwa yang termasuk hadis atau sunnah Rasulullah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat atau himmah. Nanti bisa dicari perkataan yang merupakan hadis, perkataan Rasulullah yang hadis itu bagaimana, perbuatan Rasulullah yang termasuk dari bagian hadis itu apa, kemudian ketetapan Rasulullah itu yang dijadikan hadis seperti apa, dan sifatnya Nabi seperti apa, gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada ancaman berdusta atas Nabi. In katiba alayya laisa kakatibina ala ahadin man kataba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar. Sungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta kepada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Itu ancaman ya, ancaman yang sangat jelas. Jadi jangan sampai ada suatu perkataan yang bukan merupakan hadis Nabi, kemudian dikatakan ini hadisnya Nabi, disandarkan langsung kalau Rasulullah, padahal Rasulullah tidak ada hadis seperti itu, maka sudah pasti ancamannya itu apa tadi, didudukan di neraka. Jadi kalau kita mendengar suatu ada orang yang berkata kalau Rasulullah gini atau dai yang mengatakan ini hadis Nabi, kalau tidak dijelaskan secara jelas sumbernya itu dari mana, diriwayatkan oleh siapa, perawinya siapa, seperti diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ada jelas ya di situ. Itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim nomor berapa? 1291 dan Muslim nomor 4. Jadi kalau kita mendengar oh ini hadis, kita harus ketahui perawinya bagaimana, atau itu benar-benar hadis atau tidak. Karena hadis itu tidak bisa langsung saja dikatakan hadis ketika tidak diketahui sanad yang jelas. Jadi perawinya bagaimana, rawinya sendiri itu harus jujur, kredibilitasnya itu harus benar-benar tidak diragukan. Kemudian rawinya itu juga tidak pernah melakukan dosa besar gitu. Banyak ya syarat perawi itu apa? Syarat rawinya itu bagaimana? Kemudian yang meriwayatkan itu berapa, itu semuanya itu sudah diatur. Sudah ada aturan untuk pembukaan hadis itu. Jadi tidak serta-merta ketika ada orang mengaku ini hadis, ternyata bukan, gitu ya. Banyak sekali ya. Jangan hanya hadis. Quran saja. Dulu ketika zaman Nabi itu kan juga banyak yang memalsukan gitu. Hadis juga begitu. Para sahabat itu ada
ya ada beberapa tuh, oh ini hadis gitu, banyak bermunculan, padahal tidak. Apalagi sepeninggal Rasulullah, ketika Khalifah Abu Bakar itu memerintah, banyak sekali bermunculan hadis-hadis palsu, ada nabi palsu, ada hadis palsu lah, seperti itu. Nah, karena itu kita harus teliti ketika mendengar ada seorang dai atau ada ucapan ini hadis, maka kita harus tahu, ditarjih dulu ini tuh benar atau tidak gitu. Jangan langsung serta-merta kita percaya. Karena apa? Biasanya ada seorang tuh mengucapkan ini hadis, padahal kita tuh harus tahu pembenarannya tuh itu hadis atau enggak gitu. Karena itu ya kita harus selektifnya, yang mengucapkan siapa gitu ya dulu. Nah, tugas kalian jangan lupa tugasnya tadi mencari hadis perkataan, perbuatan, sifat, takrir Rasulullah, ditulis dan nanti diupload di KI3. Nah, semoga anak-anak tetap sehat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Ibu harap anak-anak semangat belajar terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.